Selamat sore, gue baru bangun, tidur siang, dan aku mau cerita pengalaman aku waktu masih SMA. Waktu aku masih SMA, dulu aku tuh nggak tinggal sama orang tua. Dari SMP kelas 1 sih, udah tinggal sama oma, dan sampai tamat SMA. Dan yang paling tragis guys, waktu kelas 3 SMA ada kejadian yang memalukan, yang memilukan, di mana aku hampir diperkosa sama satpam sekolah, ya kan? Dan nggak tahu kenapa aku tuh nggak ada rasa curiga sama sekali sama satpamnya itu, karena yang aku tahu dia orang baik satu, dan dia juga ada tugas di gereja. Jadi saya pikir itu nggak mungkin gitu loh, itu nggak mungkin terjadi, dan dia nggak bakal berani menyentuh perempuan yang bukan istrinya dia. Dan ternyata dia adalah seorang dudex alias duda. Dan waktu itu dia bilang gini ke aku, bukan cuma aku, banyak kita di situ. Dan dia bilang ada salah satu komputer yang di ruang komputer itu sudah ada yang bisa digunakan. Dan kebetulan waktu itu kita emang lagi sibuk-sibuknya bikin tugas, karena udah mau akhir sekolah juga. Tapi masih ada tugas-tugas sekolah gitu, masih ada praktek-praktek, dan masih ada tugas-tugas yang memang harus dikumpulin waktu itu. Dan aku ke ruang komputer waktu itu. Mau buat tugas sosiologi, dan si om satpamnya masuk ke ruangan itu, dan pintunya langsung ditutup sama dia. Nah, aku lagi duduk di situ, dan aku lagi ngetik, dan tiba-tiba dia masuk. Nah, dia masuk dan dia buka celananya, dan dia nunjukin itunya ke aku, dan dia bilang gini, tolong dong di bla bla bla, punya dia gitu. Dan aku bilang aku nggak bisa gitu loh, aku nggak bisa. Satu, aku tuh takut keluarga aku tahu, nanti mereka malu. Kedua, aku nggak mau imageku di sekolah itu hancur. Dan habis itu aku keluar, tapi bodohnya aku waktu itu, aku nggak berani teriak, karena bukannya bilang aku gimana ya, aku masih mikirin perasaannya tuh orang gitu loh. Maksudnya kasihan kalau aku ngomong kayak gitu, nanti dia dipermalukan gitu kan. Cuman kan namanya juga aku nggak mungkin lah simpan ceritanya lama-lama gitu kan. Aku keluar, aku ngancam, aku bilang gini ke dia, kalau kamu nggak ngasih aku jalan untuk keluar, aku bakal teriak. Di situ tuh aku sempat teriak, tapi nggak ada orang yang denger. Karena kenapa? Pintunya ditutup. Selain itu anak-anak yang SD itu udah pulang, dan anak-anak SMP itu lagi praktek di lab sebelah. Dan itu bener-bener sial banget, sumpah. Dan aku keluar, dia ngasih aku jalan keluar, dan aku cerita. Aku bodohnya aku juga, aku nggak cerita sama orang tua, aku nggak cerita sama guruku, aku cerita sama teman-temanku. Dan mulai dari situ tuh aku kayak takut ke sekolah gitu.
Dan tiba-tiba guruku nelpon kakakku. Guruku nelpon kakak dan nanyain, Maya mana, kenapa nggak pernah masuk sekolah. Dan kakak nanya, katanya kalian masih ada kelas. Kan aku bilang sama kakak udah nggak ada kelas di sekolah, jadi aku udah nggak mau ke sekolah lagi. Dan waktu itu kakak bilang ke aku, ada masalah apa? Karena dari sekolah udah ngadu, udah nangis-nangis sama kakakku, ternyata Maya itu diginiin tapi dia kok diam gitu loh. Dan aku dipanggil ke sekolah jam 11 kayaknya itu kalau nggak salah. Aku ke sekolah dong, aku ke sekolah. Si om satpamnya itu tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa gimana gitu loh, dia santai gitu loh, dia santai duduk di tempat jaganya dia. And nggak tahu kenapa aku ke kantin, tiba-tiba guruku nyerbu semua, guru yang perempuan terus datang yang lain udah nangis, kenapa kok kamu nggak cerita, kamu anggap kita tuh apa gitu loh. Dan di situ tuh sedikit, dan di situ itu aku merasa bahwa mereka tuh care ke aku. Di situ aku juga merasa bahwa kesalahan terbesar kenapa aku nggak cerita sama guru-guruku gitu. Seharusnya aku cerita ke mereka kan, karena dari situ aja mereka nunjukin ke aku kalau mereka tuh care banget gitu sama studentnya. Nah, singkat ceritanya, aku udah masuk sekolah lagi tuh hari Rabu. Aku masih ingat harinya karena waktu itu cepel. Hari Rabu aku diantar ke sekolah sama kakakku. Pas diantar ke sekolah, si omnya itu udah diperingatin. Si kakakku itu udah diperingatin, udah dibilangin bahwa nggak usah mukul orangnya, nggak usah mukul si satpamnya kalau nyampe di sekolah. And oke. Pas nyampe di sekolah guys, ternyata itu ditonjok juga sama kakakku. Dan dia keluar dari sekolah, dia pamit kalau nggak salah, si satpamnya pamit keluar dari sekolah. Dan terakhir aku nggak tahu lagi, dan dia dipanis kalau nggak salah. Dan banyak lagi yang ceritanya yang beredar, yang dia cerita sama omaku kalau dia mau nikahin aku. Dan di situ tuh otakku itu mikirnya gini, gimana anak yang baru mau tamat SMA nikah sama om sama duda. And I think is